Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah baik sehat. Mana kabar semua nih? Caca semua ya. Baru berempat kita. Oh iya. Apa biasa ikut nanti sambil jalan ada. Iyalah. Ini teman-teman di MUI ini lagi ada buka puasa bersama di MUI. LP Di POM. mana? Di Oh. MUI di Iya, ya. MUI. LP POM dengan pengurus-pengurus semua. Iya. Sampai mana kemarin? Sampai sini Pak ya kemarin? Ke bawah. Sekarang itu ada 3 istilah. Ada kata wa'lam, ada ke atas lagi. Itu tuh ya. Wa'lam anna lahum salatu al-fat kata stabi'u alal jahil ma'aniha. Ya. Baik Pak, mungkin bisa sambil jalan kita Pak. Ya, sambilan lah ya. Ya, ya. Nurul aja. Ya, aku ambil jam. Udah kelihatan jamnya. 4:54 sekarang Pak. Mungkin nanti, ya. Nanti saya ingatkan Pak. Iyalah, ingatkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawal ulamaina wa jami ustadzina khususan darul Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini ya, semoga ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah lainnya diterima dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah hari ke-22, malam nanti ini malam ke-23. Ya. Ini sudah masuki 10 terakhir. Ya, yang oleh hadis-hadis Rasulullah banyak menjelaskan, dan itu juga diburu para abid, ya, para ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, biasanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan karena itu satu keistimewaan khusus. Baik, kita lanjutkan pengajian kita pada hari Jumat yang kemarin sampai ke ini. Nah, itu. Nah, sekarang wa'lam ya ini. Nah, ini udah masuk penggunaan istilah-istilah yang biasa digunakan di kalangan ilmu tasawuf.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad Amin Al-Qudri wa alam anna lahum salatu alfadhin qad tashtabihu 'ala al-jahili ma'aniha. Ya. Ketahuilah bahwa ada 3 istilah, ada 3 lafal yang biasa qad tashtabihu 'ala al-jahil ma'aniha, yang terkadang biasa ini masih samar. Ya, masih samar. Terutama alal jahili, bagi orang yang belum mengerti maknanya. Ya, makna 3 istilah itu wa yaqullahu sufiha, biasa terjadi tumpang tindih ya antara 3 istilah ini yang biasa digunakan dalam ilmu ini. Oleh karena itu panubayyinuha laka hatta la taqau fiha wa qafi al-muqtarrun. Ya. Oleh karena itu maka kami akan menjelaskan istilah itu kepada Anda sampai tidak terjadi sebagaimana yang biasa terjadi di kalangan para al-muqtarrun, orang-orang yang terperdaya. Apa 3 istilah itu? Yang pertama pertama adalah syariah, yaitu syariat. Yang kedua tariqat, dan yang ketiga adalah wal haqiqah, dan hakikat. Nah, 3 istilah ini syariat, tariqat, dan hakikat. Ya, inilah yang seringkali digunakan di dalam ilmu tasawuf. Tapi biasa masih samar, tumpang tindih antara syariat, tariqat, dan hakikat bagi orang al-jahil yang belum mengerti makna setiap istilah ini. Maka inilah yang dijelaskan satu persatu. Yang pertama, fasyariatu wahiyal ahkam, ya, yaitu hukum-hukum al-munazzalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati fahimahal al-ulama'u minal kitabi was sunnati nassan au istibatan. Ya. Jadi hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipahami para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, baik secara nas, ya sebagaimana apa yang tertulis dari Al-Quran ataupun Hadis itu, atau istimbatan ataupun secara istimbat. Ya, jadi sudah digali dengan penuh serius oleh para ulama sehingga melahirkan sebuah ketetapan hukum. Ketetapan hukum itulah masuk juga kategori syariat. Ya. Ani al-hakam al-mubayyina fi ilmi tauhid wa ilmi fiqh wa ilmi tasawuf. Ya. Maksudnya hukum-hukum yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, inilah yang dimaksud dengan syariat. Nah, dalam pengertian ini ya yang dipakai dalam kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qudri. Nah, jadi antara fikih dengan syariat ini masih satu rangkaian. Karena biasanya kalau istimbatan hasilnya itulah namanya fikih. Tapi apa yang tertulis secara nas itulah syariat. Nah, itu kalau kajian-kajian dalam fikih dan usul fikih. Tapi kalau di sini disatukan. Ya. Jadi ini 3 istilah pokok. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis yang kemudian juga berkaitan dengan ilmu tauhid, itu juga masuk syariat. Apalagi fikih ya udah pasti. Begitu juga tasawuf. Jadi ayat-ayat dan hadis yang mengarah ke situ. Istilah yang kedua adalah at-tariqah. Nah, ini nanti at-tariqah ini ada berapa istilah-istilah itu. Ini ada ya biasalah karena kalangan ulama-ulama tasawuf ini kadang-kadang antara setiap seseorang itu agak beda. Apalagi di kalangan awam. Ya, istilah yang kedua adalah tariqah. Ya. At-tariqah itu hiya al-amalu bisyariah. Jadi tariqah ini adalah pengamalan berdasarkan syariat. Nah, itulah tariqah. Jadi kalau kita maknai letterless itu secara harfiah kan jalan. Ternyata kalau makna yang dikehendaki di sini adalah al-amal. Jadi praktek
dari ketentuan yang ada dalam syariah, lalu kemudian diperhatikan, itulah tarikatnya. Itulah tarekat. Nah, jadi amalan bisyariah, mengamalkan berdasarkan syariat. Jadi apa yang disebutkan tadi atas itu Alkitab, As-Sunnah dan juga istimbat dari kalangan para ulama, kemudian diperhatikan, itulah tarekat. Wal akhdhu bi'azaimiha. Ya, jadi berpegang, mengambil sesuatu yang memang sesuatu yang sifatnya pokok-pokok prinsip itu, ya, azam, azimah. Wal bu'du anit tasahuli, ya, dan menjauhi dari yang sifatnya menggampang-gampangkan atau tasahul. Jadi tidak mencari-cari mana yang paling gampang dan mudah, itulah yang kemudian diambil. Ini tarekat. Jadi kalau ada kecenderungan mencari-cari mana yang paling gampang, itulah diamalkan, yang agak sulit dihindari, itu tidak masuk dalam kategori tarekat yang dalam pengertian. Fima la yang bagi tasawuf fihi. Ya. Jadi menjauhi dari sesuatu yang menggampang-gampangkan, yang tidak pantas, ya, yang tidak layak memang untuk menggampangkan dalam persoalan itu. Ya, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang memang ada pilihan, lalu kemudian kita mengambil itu, lalu selama tidak mengarah kepada dosa, maka pilihan itu tidak masalah. Nah, tapi kalau ada kecenderungan mencari-cari, itu tidak masuk dalam pengertian itu. Ya, wa insyita kulta, kalaupun Anda mau, ya Anda juga bisa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tarekat di sini adalah ijtinabul manhiyati zahiran wa batinan. Nah, ini menjauhi, menghindari sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang dilarang dalam agama ini, baik yang dilarang secara zahirianya ataupun dilarang secara batinnya, itulah tarekat. Jadi mengamalkan ajaran syariah dengan menghindari larangan-larangan dalam agama, itulah masuk tarekat. Ya. Begitu juga wamtisalu al-awamir al-ilahiyah biqadri taqah, yaitu mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah tarekat. Ya, tarekat. Tentu beda kalau dalam konteks kita di Indonesia ini, Kalimantan Barat dan saya kira Pontianak, alhamdulillah lumayan ada beberapa tarekat yang ada di sini, sebuah perkumpulan, ya, perkumpulan tasawuf yang diikat oleh satu aturan yang dibimbing oleh seorang mursyid. Itulah pengertian tarekat yang masyhur tentu di kalangan perspektif ilmu tasawuf. Ya. Jadi melaksanakan perintah-perintah ilahiyah dengan sesuai kemampuan. Au hiya ijtinabul muharramat wal makruhat wa qudul al mubahat. Ya. Jadi menghindari hal-hal yang diharamkan, termasuk al makruhat, ya, menghindari yang dimakruhkan. Ya, memang kalau di kalangan orang-orang yang ini antara makruh dengan haram kan pada prinsipnya sama. Maksudnya sama larangannya. Ya, kan dalam agama ini sebenarnya kalau dalam konteks ini, ya, hanya ada dua. Pertama perintah. Kalau perintahnya keras, perintahnya tegas, sangat, itu namanya wajib. Kalau perintahnya agak lembek, itulah sunnah. Nanti kalau perintahnya agak ini, di atasnya sunnah, itulah sunnah muakkadnya karena sudah hampir haram. Begitu juga larangan. Jadi kalau larangannya sangat keras, apalagi disertai dengan menyebutkan ancamannya bahwa apabila dilakukan mendapatkan dosa sebegini-begini, itu bisa masuk kategori haram. Nah, tapi kalau larangan yang biasa-biasa, itulah namanya makruh. Jadi sama sebenarnya. Makanya sini ya menghindari yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Nah, termasuk dihindari itu afdhul al-mubahat. Ya, jadi hal-hal yang mubah tapi dianggap berlebih-lebihan. Jadi cenderung ya pada dasarnya tidak
tidak makruh apalagi haram. Tapi kalau yang mubah itu mengantar kepada tingkatan makruh, maka itu pun juga dihindari. Nah, inilah thariqah. Kalau dalam istilah ilmu hadis itu biasa namanya yang namanya menjaga muruah. Ya, muruah itu perbuatan yang pada dasarnya boleh. Tapi kalau dilakukan, itu bisa menghilangkan wibawa. Nah, itu. Termasuk tariqah, ini pengertian tariqah semua ini, wadaul faraidi, ya, wa mastat'aminan nawafili tatari ayat arif min alil an-nihayat. Ya, jadi menunaikan kewajiban, ya, menunaikan hal-hal yang difardukan dalam agama ini, dan termasuk menjalankan hal-hal yang disunatkan sesuai apa yang kita sanggupi. Nah, itulah yang disebut dengan tariqah. Jadi mengamalkan syariah dengan mengacu kepada perintah dan larangan, larangannya dihindari, perintahnya dilakukan. Ya, baik yang sifatnya wajib ataupun yang nawafil. Nawafil ini kan artinya sunat, ya, sunat. Kalau dalam segi bahasa itu kan tambalan. Jadi sunat itu sesuatu yang bisa menambal. Siapa tahu ada kebocoran itulah ditempel, itulah namanya nafil. Nah, jadi termasuk hal-hal yang sunat itu semua dijalankan. Nah, ini dari ayat arif min alin nihaya. Nah, cuma ini ada tambahnya nih. Ya, di bawah semacam riayah, pemeliharaan, ada mengawasi, ada membimbing seorang arif, orang-orang yang bijak min alin nihayat, bagi alin nihayat ini. Jadi memang untuk kita lebih terarah amalan-amalan dalam tarekat ini memang perlu ada guru, ya, ada ustadz dalam kategori pembelajaran. Kalau dalam tarekat ini ada mursyid yang mengarahkan. Nah, inilah dua istilah, yaitu syariat dan tarekat. Syariat ini aturannya, kemudian tarekat ini amalannya, ya, amalannya. Nah, ini ada yang ketiga ini al-haqiqah, al-haqiqah. Ya. Wal hakikatu ala salasati aqsamin. Jadi hakikat ini ada 3 bagiannya. Ada 3 bagian, ada 3 macam atau 3 mungkin tingkatan ya. Yang pertama adalah rikatul hijabi bainahu wa baina ma'ana amana bihi min zatillahi wa sifati wa jalali wa jamali. Qurbi wa qari wa kriba wa kribai wa bijatihi, ya. Jadi yang pertama itu ini yang pada kami paling tinggi itu adalah tersingkapnya hijab, jadi terbuka, jadi tidak ada lagi hijab. Tersingkapnya hijab antara dirinya kita ini yang mengamalkan ini dengan apa yang kita imani, ya, yaitu dengan Allah. Nah, inilah yang biasa pada tingkat yang paling tinggi, hakikat. Jadi sudah sampai pada hakikatnya, berarti dia tidak seperti lagi pada umumnya. Dia bisa merasakan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu hijabnya sudah tersingkap. Termasuk antara dirinya dengan sifat-sifatnya, dengan keagungannya, keindahannya, kemuliaannya, kedekatannya yang sedekat-dekatnya. Termasuk antara dirinya dengan hakikat kenabian, wa hakikatin nubuwah. Wa kamalati ashabihim alaihi salatu wassalam, wala siyama sayyidum al-azam alaihi afdalus salat wassalam. Termasuk tersingkap antara dirinya dengan kesempurnaan para nabi, ya. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini antara yang bersangkutan pada titik-titik tertentu yang sampai pada maqam seperti ini, maka inilah biasa banyak terjadi hal-hal yang biasa kita sebutkan, ada karoma, ada kejadian yang luar biasa, yang tidak seperti biasa, karena sudah tersingkap. Nanti ada keterangannya kalau sama-sama. Termasuk wama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam min naimil qabri wa azabihi. Jadi antara dirinya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai nikmat-nikmat kubur, mengenai azab-azab kubur, yang bersangkutan ini bisa lihat, bisa rasakan,
bisa menyaksikan, dan ini bisa beritakan kepada orang. Ada orang-orang seperti ini. Nah, yang tadi itu sudah sampai. Jadi kalau ada orang yang bercerita bahwa dia bisa intip keluarganya sudah meninggal, apakah dia enak dalam kuburnya atau sedang tersiksa, itu ada. Nah, itu pada tataran lebih tinggi. Ya, ada. Termasuk wal kiamati wa ahwaliha. Dia bisa mengenang berkaitan dengan persoalan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang mengerikan. Ya, wan nari wa ma fiha, tentang neraka dan isinya, wal jannati, termasuk masalah surga dan nikmat-nikmatnya, ila ghairi dzalik, dan lain-lain. Nah, inilah pada tingkatan hakikat yang pertama, ini yang sangat tinggi, luar biasa. Biasanya seperti ini sudah tidak ada dunianya. Ya, karena yang mengantar kita ini banyak hijab antara diri kita dengan Tuhan karena syahwat. Karena dunia kita lebih banyak, apalagi banyak dosa. Maka orang seperti ini ya tadi itu udah hilang sehingga tersingkap. Maka dia bisa mengetahui. Nah, termasuk adab. Minggu lalu kalau saya tidak salah, saya cerita aja di kampung saya, beberapa ulama ya, dia bisa mengetahui puluhan tahun yang lalu orang yang sudah meninggal, dia bisa tahu apa yang terjadi di alam kuburnya. Nah, itu namanya karomah. Jadi dia bisa tahu. Dan saya kira di Pontianak ini ada, Pontianak dari sekitar kubur raya ini ada kelompok. Tapi memang ya takut juga salah-salah. Ya. Tapi ya itulah tadi, hanya 1-2 orang terpilih di antara hamba-hamba Allah. Ya. Biasanya orang seperti ini kelihatannya biasa-biasa. Nah, tapi karena kebeningan hatinya, itu dia bisa sesuatu yang terjadi. Dia bisa intip takdir kita. Gitu. Ya. Fayakun kanahu lahu mu'ainun musyahidun. Jadi orang yang sudah sampai pada makam al-hakika pada tingkatan pertama ini, dia seperti orang mempunyai mu'ayin, itu artinya apa yang tidak terlihat oleh orang lain, dia seperti di matanya itu. Dia bisa memandang sesuatu. Jadi musyahid, menyaksikan alam-alam gaib tadi ini. Ya, alam gaib yang tidak diketahui. Karena itu tadi sudah tersingkap. Ya, cuma inilah penjelasan berikut ini. Wa'id bahwa hadzal qismu ahwal tu'radu liman hasulat. Ya. Man hasulat lahu kazuhdi fid dunya wa manasiha. Nah. Jadi orang yang seperti ini biasanya ya dan dia mengikuti pada tingkatan ahwa yang ketiangan ini, hal hakika pada tingkat pertama ini, itu diikuti dengan ahwal. Ahwal itu artinya keadaan-keadaan rohani. Jadi keadaan jiwanya, keadaan spiritualnya yang turadu liman hasulallahu akan diperlihatkan kepada orang yang sudah sampai pada makam seperti ini. Sudah berhasil sampai pada makam al-hakika seperti ini, itu diikuti dengan apa? Ya, sifat-sifat seperti zuhud fid dunia, ya, zuhud. Jadi maksudnya ya zuhud biasa dalam arti sehari-hari itu adalah dia sudah membelakangi dunia. Jadi dunia itu tidak lagi di depannya, apalagi di perutnya, tapi sudah di belakangnya. Jadi makanya kalau dia ditunjukkan antara emas dengan kerikil, baginya sama saja. Nah, itu namanya sudah zuhud. Kalau kita ya itu masih di depan, nah, sehingga pikiran kita masih fokus ke situ. Nah, itu belum sampai makam hakikat. Bukan hanya membelakangi dunia, tapi wamanasya. Tapi ini tapi apa tadi melari. Ya, jadi lari dari dunia karena dia khawatir kalau dia terlalu dekat dunia, maka dia bisa menjadi penghalang dirinya dengan dengan Allah. Ya. Termasuk sukri. Sukri ini ya sakarat, mabuk. Ya, mabuk dengan ketuhanan. Jadi yang ada di hatinya, yang ada di ininya itu ya semata-mata Allah. Inilah kalau dalam ilmu tasawuf falsafi itu biasa muncul ada istilah syatahat, omongan-omongan yang keluar dari mulutnya itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya ada di hakikat karena mabuk. Nah, itu mabuknya. Termasuk wazhuli.
Wazuhuli itu dia seperti orang bingung, linglung ya. Jadi otaknya itu udah kayak anu lah ya. Seperti orang ini, tapi orang yang seperti ini udah sampai pada makam itu. Jadi dunianya itu udah ada lagi. Jangan heran kalau dulu cerita saya dengar dari guru-guru saya dan juga para orang tua, kadang-kadang ada wali-wali Allah itu justru penampilannya seperti orang bodoh-bodoh, seperti pakaiannya seperti biasa. Padahal justru pandangan mata batinnya itu yang tembus. Nah, itulah yang kadang-kadang dihindari, orang ditakuti, ya. Dan itu biasa ada. Wadahsy, dahsyat ini dahsyat, ya, dahsyat. Jadi jiwanya itu sangat tergoncang karena saking rindunya, wasyiddatis syauq. Jadi saking rindunya kepada Allah membuatnya itu sangat ini, ya. Wal huyam itu cinta yang berlebihan, cinta yang begitu meluap-luap, sangat rindu, ya, sangat rindu sehingga tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, kecuali ingin bertemu yang kekasih. Nah, itulah hakikah yang sampai pada tingkatan ini. Ya, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Jadi kejadian-kejadian seperti ini memang pada diri seorang pada tingkatan ahli hakikah, bagi mereka itu udah biasa. Nah, kita ini ya itulah tadi, jadi 3 istilah ini, syariat, tariqat, kemudian hakikat. Ya. Mimma yatulu tafsiluhu wa sayati insyaallah katsirun minna. Nanti akan ada penjelasannya nanti secara rinci, ini panjang. Insyaallah akan dijelaskan nanti lebih banyak daripada kembangnya. Nah, selain itu bagi kalangan yang sampai pada hakikat tingkatan pertama ini adalah warubbama hasula ma'adzalika kasfu amma syaallah minal alami al-alawi awis supra. Jadi juga terkadang orang yang berhasil sampai pada makam hakikat seperti ini, itu baginya itu sudah tersingkap, ya, kasyaf. Nah, ini biasa ada namanya wali mukasyafah. Jadi seorang waliullah yang baginya itu sudah tersingkap semuanya. Ya, sama tadi itu, tersingkap. Sudah kasyaf, terbuka. Ya, dari apa yang Allah kehendaki. Minal alam al-alawi, dari alam atas atau alam bawah. Ya, alam, kalau dalam kajian-kajian tasawuf ini memang seringkali istilah alam atas, alam bawah. Kalau di sini saya ada pegang ini Sirul Asrar, alam ini ada macam-macam. Nah, biasanya kalau alam atas ini dalam Sirul Asrar, Syadukal Jalan ini, alam atas itu diantaranya itu adalah masuk ke alam lahut. Alam lahut inilah alam yang paling ini. Karena disitulah terjadi antara hamba dengan Tuhannya berdialog. Itu yang dijelaskan tentang alastu birabbikum qalu bala. Nah, itu nanti di bawahnya itu ada namanya alam Jabarut. Nah, nanti di bawahnya nanti ada alam paling yang rendah itu adalah ketika roh masuk ke jasad kita. Nah, ini sudah masuk jasad dia, tubuh kita ini sudah masuk alam rendah. Nah, mungkin seperti itu karena sini cuma ada 2. Jadi tentang alam atas ini dengan alam bawah ini, itu sudah baginya sudah terbuka semua. Nah, termasuk wahadis al-madiyah al-awil mustaqbala. Jadi kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang tadi saya cerita itu 10 tahun bahkan ratusan lalu, itu dia bisa lihat. Termasuk yang akan terjadi ke depan. Nah, itu sudah tersingkap semua baginya. Nah, inilah yang ditakuti orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang ini sudah sampai pada tingkat hakikat. Nah, cuma nanti ada keterangan ini. Orang yang sampai pada mengaku sampai hakikat tapi tidak melalui syariat, itu bahaya. Nanti ada keterangannya nih. Ya. Wa min hadzal kismi hadisu Harisata bin Malik Al-Ansari hina qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus ini. Jadi menarik karena ada dasarnya. Jadi ternyata orang sampai pada ini, pada tingkatan seperti ini ada pada zaman Nabi. Ya. Jadi di antara pada tingkatan pembagian tentang hakikat yang pertama ini dijelaskan dalam hadis tentang kasusnya Harisah ibnu Malik Al-Ansari ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, bersabda kepadanya. Apa lanjutannya itu? Ya. Ini ada hadisnya. Apa kata Rasulullah kepada Harisa bin Malik? Kaifa asbahta ya Harisa? Ya. Kaifa asbahta ya Harisa? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harisa? Apa jawabnya? Qala, dia jawab, asbatu mu'minan haqqa. Ini kata mu'minan haqqa. Ini kata kunci di sini. Jadi pagi ini aku betul-betul menjadi seorang mukmin hak. Jadi kata ada mu'minan haqqa. Nah, kata haqqanya inilah yang nanti dimana dengan sampai pada tingkat hakikat. Gitu. Jadi bukan sekedar mukmin biasa. Ya, kalau mukmin biasa ya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, puasa selama sebulan, tarawih, witir dan seterusnya. Nah, tapi seorang Harisa bin Malik ini ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaannya, dia menjawabnya bahwa alhamdulillah ya pagi ini aku betul-betul menjadi seorang mukmin ya, hak. Faqala lahu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya kepada Harisa, inna likulli qaulin haqiqah. Jadi sesungguhnya setiap ada ucapan itu ada hakikatnya. Gitu. Jadi maksudnya segala ucapan, segala sesuatu ada hakikat. Jadi tidak hanya melihat pada apa yang kita saksikan, tapi di balik daripada itu ada yang lebih tinggi. Nah, fama hakikatu imanika. Lalu apa hakikat imanmu? Itu kata Rasulullah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, qala lahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Harisa, ilam matakul, ya, ketahuilah apa yang Anda ucapkan. Au unzur matakul, tengoklah, perhatikanlah apa yang kamu ucapkan. Nah, lalu faqala, lalu Harisa menjawab, azafat nafsi anid dunia. Ya, azafat ini ada di situ ayat aradat. Jadi Harisa menjawab bahwa hatiku, nafsi jiwaku ini, maksudnya hatiku ini sudah membelakangi dunia. Jadi tidak lagi bermain-main dengan dunia, apalagi sampai menjadikan dunia sebagai tujuan. Betul-betul aradat. Ya, jadi itu yang kemudian konsep zuhud muncul dalam ilmu tasawuf karena dari istilah ini. Jadi azabat nafsi anid dunia. Jadi hatiku, jiwaku, pikiranku apalagi sudah tidak lagi dengan dunia. Nah, fastawa indi ya hajurha wa zahabuha. Jadi bagi saya ini yang namanya batu yang tadi saya cerita itu kerikil, batu karang, batu bata dan seterusnya, dan emas bagi saya itu fastawa sama saja. Nah, orang begini nih tidak ada lagi masalah ini, tidak ada punya kepentingan apa-apa kecuali kepada Allah saja. Gitu. Ya, pashartu laili wa azmatu nahari. Nah, itulah yang kemudian karena tidak ada lagi dunianya, maka pada malam harinya itulah dia tidak tidur. Ya, dia tidak tidur. Ya, semuanya digunakan untuk zikir ibadah kepada Allah. Kemudian pada siang harinya aku tidak saya menahan lapar, menahan haus pada siang hariku. Jadi wakani ara arsyarabi. Jadi seolah-olah saya ini seperti melihat aras Tuhanku barizan dengan sangat nyata, sangat jelas. Jadi ini sudah melihat melampaui apa yang pada manusia pada umumnya. Ini seorang sahabat pada zaman Nabi ya. Ini hadis. Saya baru lihat ini. Kalau tidak baca kitab Tamirul Qulub ini, saya tidak tahu hadis ini. Tapi ini saya bandingkan dengan hadis lain, saya udah lacak ini. Beragam juga. Tapi ada nih. Ya. Jadi saya melihat aras ini, aras Tuhanku ini dengan sangat nyata. Ya wakani anzur ila ahli jannah yatazawaruna fiha. Jadi saya seperti melihat penduduk surga itu yang saling mengunjungi, saling menziarah antara satu dengan lain. Jadi mereka dalam surga itu kelihatan antara pergi saling mengunjungi. Ya, wa kani asma'u iwa ahli nar.
dan saya juga mendengarkan jeritan-jeritan para penghuni neraka. Jadi ketika orang-orang yang kesakitan karena siksaan dalam api neraka itu dia bisa dengar. Ini seorang sahabat namanya Harisa. Harisa terjadi. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Harisa, Arab itu saya udah tahu. Ya, pokoknya konsistenlah apa yang kamu alami. Ya, pokoknya konsisten di situ Palzam. Ya. Jadi, nah, wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu ayanzura ila man nawwarallahu qalbahu falyanzur ila Harisa ibni Malik. Jadi siapa yang suka, siapa yang senang, siapa yang mau gembira melihat kepada orang yang diberikan cahaya sinar hatinya oleh Allah, maka lihatlah orang ini, yaitu kepada Harisa bin Malik. Nah, jadi inilah kasus akhrajahu at-Tabrani wal Bazzar wa ghairuhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani, oleh Imam al-Bazzar dan lain-lain. Saya tadi tengok ternyata juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah, cuma ini ada perbedaan nama, ada dua nama yang muncul ini. Kalau di sini Nu'man Harisa bin Nu'man, Harisa bin Malik, tapi kalau di Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman itu An-Nu'man. Ya, jadi Harisa bin An-Nu'man. Jadi kalau dilacak bagaimana sejarahnya ada dua ini. Tapi ada juga riwayat lain itu selain ini Tabrani, Baihaqi juga ada tapi tetap menyebutkan Haris. Ya. Terlepas dari dua nama ini, Harisa bin Malik dengan Harisa bin Nu'man, tapi cerita riwayatnya sama. Nah, cerita riwayatnya sama bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang punya kemampuan itu sudah bisa melihat hal-hal di luar daripada yang nyata secara lahiriah, ya, dan itu terjadi dialog seperti ini. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam Tandu Qulub bahwa ada memang makam, ya, makam yang paling tinggi namanya hal hakikat. Inilah yang pertama. Wa hadzal qismu huwa a'la. Nah, jadi a'la aqsamnya. Inilah tingkatan yang paling tinggi ya dari seluruh karena tadi hakikat ini banyak tingkatannya, maka inilah yang paling tinggi. Inilah yang paling tinggi. Ya. Wa asyrafu anwa'ha, dan dari seluruh macam-macam hakikat inilah yang paling mulia. Ya. Fa innahu aslun. Nah, inilah pokoknya ini. Jadi kalau orang bicara istilah hakikat yang sebenarnya ini, ya yatafarra'u an alaihi al-qismani al-akharani. Nanti ada, karena tadi sebutkan ada tiga macam, ada tiga bagian itu, ada tiga tingkatan. Nanti tingkatan kedua dan tingkatan ketiga itu pada prinsipnya itu lahir dari yang pertama ini, karena inilah asalnya. Pokok pangkalnya hakikat ya seperti ini. Dan inilah yang tadi digambarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian bercabang, lahirlah ada kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ya, wa asasu yang baniyani alaihi. Jadi hakikat yang tingkatan pertama ini merupakan asasnya. Nanti ada hakikat pada tingkatan kiruan tiga itu terbangun di atas pada tingkatan hakikat yang inilah yang puncaknya yang paling tinggi. Ya, bayangkan dia bisa tersingkap antara dirinya dengan Allah itu tadi dengan soalnya dengan sifat semua. Ya. Nah, yang kedua, ini ada pertanyaan masuk ini. Boleh. Silakan, masih ada waktu. Ada pertanyaan masuk di chat room. Saya bacakan, Pak ya. Banyak yang si penanya temukan, katanya ketika orang yang mengamalkan maksudnya suluk dan sebagainya itu, apa yang disampaikan itu kadang-kadang dia menghafalkan tanpa guru, tetapi hasilnya sampai menyimpang dan justru menyebabkan gila. Itu kira-kira apa sebabnya gitu, Pak? Ya, jadi pada tataran kelanjutan
ini kan penjelasan tentang istilah-istilah ya. Nanti pada tataran teknis nanti itu diperlukan sebagai ada seorang pembimbing, karena kalau enggak nanti keliru, termasuk antara istilah syariat dan hakikat ini, karena yang dia mau capai ini sebenarnya kadang-kadang ada satu keajaiban keluar biasaan itu. Nah, itulah yang kadang-kadang bisa terjadi sesuatu yang ini karena salah mengamalkan ya berdampak buruk. Tapi yang paling berbahaya ketika merasa dirinya sampai pada hakikat lalu syariahnya ditinggalkan. Itu yang berbahaya. Maka nanti pada bagian akhir itu ini kata kuncinya ini. Jadi setelah menjelaskan 3 istilah itu ada kalimat di bawah nanti. Kita belum sampai ini karena waktunya. Wadzalika li'annal haqiqata bila syariatin batilatun. Nah, oleh karena itu hakikat tanpa ada syariat, landasannya syariat itu batil. Itu batil. Nanti ada di bawah tuh. Di bawah. Nah, wasyariatu bila hakikatin atilatun. Tapi sebaliknya kalau ada syariat tidak ada hakikatnya, maka itu atilatun. Atilatun ini. Wadzalika li'annal hakikata bila syariatin batilatun. Batilatun. Wasyariatu bila hakikatin atilatun. Nah, jadi orang yang ingin mempelajari sampai pada tingkatan hakikat tapi tidak melalui proses syariah, aturan-aturan, maka itu akan batil. Nah, batil. Nah, begitu. Jadi langsung masuk pada hakikat. Nah, nanti bisa jadi kebatilannya itulah yang kemudian sampai pada tingkat ada orang sampai otaknya terganggu karena kepengen ini tapi tidak menjalankan secara benar dan baik. Nah, tapi sebaliknya wasyariatu bil hakikatnya atilatun. Jadi orang sibuk pada tataran syariahnya tapi tidak mengisi dengan akhlak-akhlak seperti ini. Kan akhlak ini intinya tuh. Maka itu akan nihil. Ya, nilai-nilainya. Ya, secara hukum oke, tapi nilainya itu kosong. Itu yang dimaksud. Itu ada nanti kata kunci di bawah. Jadi memang makanya perlu ada pembimbing ya, perlu ada pembimbing mengarahkan. Apalagi ada istilah-istilah. Ya, terutama kalau tarikat sih udah pasti itu. Karena apalagi ada sistem baik. Saya kira itu. Dan ini Pak, tadi kan salah satu tingkatan yang pertama itu kan istilahnya tersikapnya hal-hal yang gaib gitu kan. Apakah ini sama dengan misalnya pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi terkait dengan hal-hal yang gaib gitu? Orang yang istilahnya sang wali gitu, apakah tingkatannya sama dengan pengetahuan Nabi tentang hal-hal yang gaib? Itu samakah tingkatannya dengan pengetahuan seorang wali tentang hal yang sama gitu, hal-hal gaib yang sama? Ya, jadi memang sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa ranah pembahasan ini di bawah tingkatan Nabi dan Rasul. Jadi itu tidak bisa disamakan. Jadi antara Nabi dan Rasul itu memang tingkatannya khusus itu. Karena Allah dengan Nabi dan Rasul itu. Nah, di bawahnya ini itulah tingkatan para waliullah. Nanti akan ada jelaskan lebih sini tentang wali dan keramat-keramatnya itu. Itu tidak bisa disamakan. Walaupun pada tataran teknis untuk mencapai mengarah ke sana, termasuklah tadi ini pembersihan hati, itu kan tetap mengikuti petunjuk dari Nabi. Betul. Terus yang ketiga, dalam persoalan-persoalan seperti ini memang ada 2 istilah yang sering muncul itu. Yang satu tadi itu istilah maqam, yang kedua namanya ahwal. Ahwal ini kan keadaan-keadaan hati yang diperoleh oleh seseorang tanpa melalui kasab. Nah, tadi maksudnya kasab bukan kasab ya, kasab artinya usaha. Jadi ada pemberian Allah yang secara langsung karena kebeningan hati dan jiwa pikirannya itu dilimpahkan, namanya al-faid. Jadi langsung dilimpahkan. Nah, itu beda kalau ilmu-ilmu biasa itu kan diusahakan dulu melalui proses-proses. Ada ilmu yang memang karena dianggap hatinya sudah sangat ini, itu namanya ahwal. Ya, kalau maqam itu tingkatan-tingkatan. Makanya nanti itu ada martabat-martabat, misalnya diawali dari tingkatan tobat, tingkatan ada tingkatan-tingkatan itu. Ya, pada setiap
tarikat dan juga pada setiap syekh itu biasa beda-beda. Ada martabat 7, ada martabat 3 dan seterusnya. Ada yang mendahulukan tobat, ada yang mendahulukan sabar dan seterusnya macam-macam. Tapi kalau nanti sini ini diawali dengan tobat, karena tobat itu adalah pintu awal masuknya untuk menuju ke sana. Karena tobat itu akan menghilangkan dulu semua sekat-sekat yang selama ini bisa menjadi penghalang diri kita, termasuk yang tadi itu hijab. Itu diawali dengan pintunya melalui tobat. Itu usaha dulu di situ tuh, usaha itu mengarah ke sana. Tapi kalau perasaan yang dialami oleh para nabi dan rasul dengan para waliullah, saya kira itu tidak boleh disamakan. Karena memang dari sononya sudah beda. Ya. Baik, Pak. Masih ini yang waktu ini waktu udah. Jadi saya tadi berpikir ini sampai hakikatnya itu. Karena tapi mudah-mudahan Allah masih memungkinkan kita ini. Jadi hakikat ini baru tahap pertama. Ada tingkatan kedua, hakikat kedua dan ketiga ini mudah-mudahan bisa kita situ. Ya, tapi syariah oke, tarikat mengamalkan lalu sampai pada hakikat. Ya. Baik, mungkin karena kita sudah dibatasi oleh waktu dan sudah menjelang berbuka puasa, sekali lagi ini bagian dari ikhtiar kita sama-sama belajar dan menjadi wasilah. Semoga pembacaan ini juga mengantarkan kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan amal, termasuk dalam upaya untuk menata hati kita ini menuju kepada hal-hal sebagaimana yang dialami para ulama, para waliullah, kekasih-kekasih Allah menuju ke sana. Saya kira itu sekaligus saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita yang ke-22 ini masuki ke yang 23 dan seterusnya semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.